والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Qatrun Nada wa Balis Sada, tetesan embun yang bisa menghilangkan dahaga, karya Al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Terakhir kita ambil adalah mengenai pembagian kalimah. Sudah kami jelaskan pembagian kalimah sebagaimana yang beliau sebutkan terbagi menjadi 3, ismun wa fi'lun wa harfun. Wallahu alam apakah beliau nanti akan menyebutkan definisinya satu persatu ataukah tidak. Yang jelas sudah kita lewati semuanya di dalam jurumiyah serta di dalam mutamimah secara globalnya mengenai definisi pengertian isim, fi'il dan huruf. Adapun pengertian isim secara bahasa adalah madalla ala musamma. Secara istilah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin biz zaman. Ingat-ingat itu semua definisi sudah kita hafal di jurumiyah bahkan di mutamimah. Jadi kalau lupa diingat-ingat. Paham ya? Isim definisinya secara bahasa madalla ala musamma. Sesuatu yang menunjukkan atas apa yang dinamai dengannya. Maksudnya isim itu secara bahasa yang memang dikenal dengan nama ya. Naam. Jadi bukan zat itu adalah nama itu sendiri, tapi zat itu ya zat, cuman dia memiliki apa? Memiliki nama. Nama itu adalah apa? Sesuatu yang menunjukkan atas zat yang dinamai dengan nama tersebut. Globalnya seperti itu. Naam. Jadi misalkan ada orang namanya Zaidun. Nah, nama Zaidun itu bukan zatnya, hanya menunjukkan zat yang dinamai dengan Zaid. Paham belum maksudnya? Sekarang kalau antum melihat orang ketika dilahirkan, awal mula dilahirkan punya nama enggak? Enggak punya nama, baru dinamai dengan Zaid. Berarti nama Zaid itu zat bukan? Nama itu zat bukan? Bukan. Nama itu sekedar menunjukkan zat yang dinamai dengan nama tersebut. Paham? Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala punya nama yang banyak atau tidak? Allah Ta'ala punya nama yang banyak, cuman masing-masing nama itu bukan zat tersendiri. Masing-masing nama menunjukkan zat Allah Ta'ala yang maha tunggal. Satu tok itu loh. Karena kalau antum meyakini masing-masing nama itu adalah zat, berarti Allah Ta'ala punya zat yang banyak. Keliru. Paham? Jadi yang sahih, isim pengertian secara bahasa adalah madalla ala musamma atau al-ismu lil musamma, itu juga boleh. Yang dilarang al-ismu huwal musamma, itu yang dilarang. Isim adalah yang dinamai itu sendiri, itu keliru. Tapi hanya menunjukkan zat yang dinamai dengan nama tersebut. Paham? Naam. Kemudian secara istilah apa tadi? Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin biz zaman. Suatu kata yang menunjukkan atas makna dengan sendirinya dan tidak ada keterkaitan dengan waktu. Qalamun, Zaidun, kitabun. Itu enggak ada qalamun al-yauma. Pena hari ini enggak ada. Zaidun amsi, Zaid kemarin enggak ada. Paham ya? Itu perlu diperhatikan baik-baik. Terjemahan globalnya isim adalah kata benda. Naam. Fi'il secara bahasa, fi'il secara bahasa apa? Fi'il definisi secara bahasa lughatan nafsul hadath. Nafsul hadathi. Ya, nafsul hadathi min qiyamin aw qu'udin aw nahwihima. Itu pengertian yang paling bagus. Jadi fi'il secara bahasa adalah perbuatan itu sendiri. Jadi fi'il itu adalah kata kerja. Paham ya? Kata kerja. Jadi fi'il itu kan perbuatan itu sendiri, berupa duduk, berdiri atau yang semisalnya. Secara istilah definisi seperti ini sebenarnya menghafalnya sudah dulu sebenarnya. Paham ya? Jadi kalau misalkan menghafalkan mulai dari Qatrun Nada terlambat. Tapi yang enggak masalah nanti diulang lagi. Paham ya? Definisi penting sekali karena fungsi atau menghafal definisi itu nanti kalau suatu ketika mengajarkan, megang matan tok itu sudah kemana-mana sudah arahnya. Paham ya? Tapi kalau enggak hafal definisi,
megang matan ya yang dibaca matan tok gitu loh. Tapi kalau antum menghafal definisi nanti bisa menjelaskan. Kalam itu secara bahasa ini, secara istilah ini, tahu. Paham ya? Jadi definisi yang sudah tercatat diulang kembali. Yang belum tercatat dicatat. Paham ya? Jadi kalau menghafal definisi kok ketika sudah tingkatan kotor nada itu terlambat aslinya. Tapi enggak masalah. Paham ya? Enggak masalah, masih dikasih kesempatan. Nanti insyaallah diupayakan ya, tercatat ya. Tertulis, diulang-ulang, bisa. Nah, fi'il secara bahasa adalah nafsul hadatsi min qiyamin au qu'udin au nahwihima. Secara istilah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qaranat bi ahadil azminah ats-tsalatsa. Ya, sebuah kata yang menunjukkan atas makna dengan sendirinya dan punya keterkaitan dengan salah satu 3 waktu, yaitu al-hal, kemudian apa? Al-madhi wal mustaqbal. Ya, punya keterkaitan dengan 3 waktu, yaitu waktu yang telah lampau yaitu fi'il madhi, waktu yang sedang atau akan datang yaitu fi'il mudhari', waktu yang menunjukkan akan datang setelah perintah itu amr. Mafhum? Nah, seperti itu. Wal harf lughatan istilahan lughatan at-tarf, ujung atau bagian dari sesuatu. Nah, kemudian setelah istilah itu tandanya. Naam, kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Sudah pernah lewat semua kan? Diulang-ulang. Ini fungsinya kenapa? Karena nyuruh ulang-ulang nanti suatu ketika antum kan enggak mungkin enggak ngajar. Upayakan bisa ngajari yang di bawahnya. Nah, menghafal definisi ta'rifat itu sebenarnya di awal-awal dulu. Jadi, ini pengalaman aja ya. Jadi di awal ketika tahapan jurumiyah sama mutamimah itu yang dihafal definisi sama i'rab. Nanti di kotor nada tinggal penjabaran. Itu penting sekali di situ nanti. Penjabaran maksudnya tinggal nambah-nambah wawasan aja. Wa illa definisi sudah sempurna semua. Kalam secara bahasa, secara istilah, tanwin, khafad, sudah tahu semuanya. Jadi enak. Paham ya? Jadi yang sudah lalu sudah tercatat tertulis diulang kembali. Paham ya? Nanti kalau misalkan hilang tulisannya ya dicatat ulang, yang jelas dihafalkan. Definisi penting sekali. Definisi itu pengaruhnya pentingnya ketika antum mengajarkan nanti. Jadi kalau ngajar misalkan ada orang, "Ustaz, kalam itu apa, Ustaz?" Ya kalam ya seperti yang di matan itu kalam. Misalnya, ana mau tanya kalam secara bahasa, Ustaz. Wah, itu nanti aja misalkan. Jelaskan barakallahu fikum karena apa? Definisi itu penting. Dengan definisi itu antum bisa menjabarkan itu loh. Megang matan aja, matan jurumiyah tok, tanpa syarahnya antum kalau udah hafal definisi bisa menjabarkan. Tapi kalau enggak hafal definisi ya kurang penjabarannya. Naam. Jadi itu pentingnya definisi. Setelah istilah tadi apa? Kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Sebuah kata yang menunjukkan atas makna pada yang lainnya. Naam. Kenapa maksudnya? Maksudnya dia bukan berarti enggak ada maknanya. Laisal murad an hadzal harfa laisa lahu ma'nan bal lahu ma'nan wa innama hadzal ma'na la yadhhar wa la yattadih illa ma'a ghairiha. Illa ma'a na'am ghairihi. Artinya apa? Bukan berarti maknanya huruf ini enggak punya makna, bahkan huruf ini punya makna. Cuman maknanya la yadhhar wa la yattadih, tidak nampak dan tidak jelas kecuali bersama yang lainnya. Paham maksudnya? Min ada maknanya enggak? Ada ibtida, fi ada maknanya enggak? Ada dzarfiyah, paham ya? Ala ada maknanya, ada fauqiyah atau isti'laan itu. Itu semuanya menunjukkan maknanya ada, cuman maknanya enggak nampak gitu loh. Enggak nampak sempurna kecuali harus bersama yang lainnya. Paham ya? Jalastu 'alal kursi, baru nampak sempurna. Aku duduk di atas kursi. Paham? Seperti itu. Dhahabtu ilal masjidi, aku pergi ke masjid. Nah, makna di dalam ila sama makna di dalam ala itu ada maknanya atau tidak? Ada, karena huruf yang dimaksudkan di dalam ilmu nahwu ini huruf apa? Ma'ani atau mabani? Hah? Ma'ani, huruful ma'ani. Mafhum? Nah, jadi jangan sampai keliru ya. Jangan sampai keliru memmaknakan huruf ini enggak punya makna sama sekali. Cuman setelah bersambung baru ada maknanya, itu keliru penjelasannya. Kita katakan huruf ini bahkan punya makna. Hanya saja na barakallahu fikum dzakal makna la yadhhar wa la yattadih illa ma'a ghairihi. Dia enggak nampak dan tidak muncul kecuali bersama yang lainnya. Mafhum? Na barakallahu fikum bihaitsu annahu la yatimu fahmu ma'ani illa ma'a ghairihi. Paham ya? Jadi enggak sempurna memahami makna-maknanya kecuali bersama yang lainnya, bersama selain huruf tersebut. Mafhum insyaallah? Naam.
Dalil yang menunjukkan bahwasanya pembagian kalimat menjadi 3, dalilnya mana dalilnya? Apa dalilnya kemarin? Kalau tanya, apa dalil yang menunjukkan bahwasanya kalimat terbagi menjadi 3, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan? Apa dalilnya? Jawabannya apa? Nah, at-tatabbu' wal istiqra'. Jawabnya gitu aja. At-tatabbu' wal istiqra', pengecekan dan penelitian. Jadi orang Arab mereka tatabba'u wastaqra'u falam yajidu illa nam hadis salas. Paham ya? Mereka tidak menjumpai setelah mengecek dan meneliti kecuali 3 ini tok. Kalau seandainya ada jenis yang keempat misalnya mereka menyebutkan. Paham? Qala al-muallifu rahimahullah alamatul ism. Perhatikan baik-baik tanda-tanda isim. Yang namanya isim definisi sudah kita sebutkan. Nah, sekarang tandanya. Biar orang itu tahu isim itu tandanya apa gitu loh. Fa ammal ismu fa yu'raf bi al. Beliau tidak menggunakan alif wal lam karena bisa jadi kemungkinan besar beliau juga tahu mengenai kenapa menggunakan lafaz al kok tidak alif wal lam. Sudah kita lewati dahulu karena penggunaan lafaz al itu akhsar dan aula ibarah. Paham ya? Lebih ringkas dan lebih bagus ungkapannya. Lebih ringkas dari sisi apa? Ketika antum na barakallahu fikum lamma qulta alif wal lam, badalan an taqul alif wal lam, faltaqul al. Aina akhsar, mana yang lebih ringkas? Al atau alif wal lam? Al. Akhsar wa ahsan. Ahsan min haits annahu yuwafiqul ibarah. Paham ya? Yuwafiqul qaidah, afwan. Ahsan dari sisi karena dia mencocoki kaidah. Al qaidah madal qaidah al kalimah idza tarakkabat min harfin wahidin aywa min harfain lafziha. Nah, kaidahnya gitu. Kalimat sebuah kata itu kalau tersusun dari satu huruf seperti ba diucapkan dengan namanya al-ba, as-sin. Paham ya? Jangan sa gitu, jangan. As-sin. Mafhum? Nah, kemudian misalkan laka jangan wala, walam. Karena satu. Tapi kalau tersusun dari 2 huruf atau lebih diucapkan dengan lafadznya tadi. Contohnya apa? Contohnya al, bal. Antum mengucapkan ba wal lam atau bal? Bal. Paham ya? Sebagaimana antum mengucapkan ba wal lam itu diucapkan dengan bal, itu sama juga. Al. Paham ya? Seperti itu. Jadi ada 2 keistimewaan karena lebih ringkas dan lebih apa tadi? Ahsan. Kita lihat catatan kaki itu nomor 2. Qala fi syudur. Nah, ini. Barakallahu fikum, lengkapnya syudur itu, syudur terkadang melengkapi di dalam apa? Dalam masalah kotor nada ini. Sama-sama pengarangnya, syudur dahab itu keping-keping emas artinya. Keping-keping emas itu pengarangnya juga Ibnu Syam, syarahnya Ibnu Syam juga, saling melengkapi. Nah, beliau berkata dalam syudur, hadir ibarah aula min ibarati man yaqul alif wal lam, ya kan? Ungkapan ini lebih pantas. Al itu lebih pantas dibanding ungkapan alif wal lam. Li'annahu la yuqal fi hal al-ha wal lam, ya enggak? Karena enggak dikatakan pada hal itu ha wal lam, wala fi bal al-ba wal lam. Atau mengucapkan bal atau ba wal lam? Bal. Hal atau ha wal lam? Hal. Al juga seperti itu seharusnya. Mafhum insyaallah ya? Ini masyaallah catatan yang sangat bagus sekali. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Fal qaidah fil kalimah al mawdu'ah ala harfain. Na'am barakallahu fikum ala harfain an yuntaq bil musamma. Fayuqal hal wa bal. Saya bilang fiha ya. Naam. Wa qad itu kan dua huruf itu, dan kaidahnya sebuah kata yang diletakkan tersusun dari 2 huruf maka diucapkan dengan yang dinamai atau yang disebutkan tersebut. Maksudnya ya? Naam, seperti hal, bal, wa qad. Wala yuntaq bismil huruf, dan tidak diucapkan dengan nama hurufnya. Apa maksudnya? Naam, karena dual kan al berapa huruf? 2. Jangan bilang alif wal lam di al. Mafhum insyaallah itu ya? Nah, barakallahu fikum. Bi khilafil kalimah, berbeda dengan kata al-mawdhu'ah, kata yang diletakkan tersusun ala harfi hijai, tersusun di atas apa? Huruf hijai, ka hamzah istifham wal ba'al jar wa wal ataf. Jadi kalau satu-satu seperti marartu bi zaidin, jangan albi itu jangan, tapi alba. Biasanya orang Arab kelirunya situ. Marartu bi zaidin, marartu fi'il fa'il, bi zaidin, bi keliru enggak gitu? Tapi alba karena 1 huruf. Paham ya? Bi zaidin, jangan bi, jangan.
Paham ya? Al-qalamu li Zaidin. Al-qalamu mubtada misalkan. Li Zaidin wali, keliru enggak? Tapi apa? Walam. Paham kaidahnya? Jadi kalau tersusun satu kata itu tersusun dari dua huruf, diucapkan dengan apa? Lafadznya. Diucapkan dengan lafadznya yang terlafaz di situ. Seperti apa? Hal, bal, al. Tapi kalau tersusun dari satu huruf, nah seperti huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sebutkan namanya. Maaf insyaallah ya. Nah seperti itu. Itu masyaallah faedah bagus sekali disebutkan oleh Syekh Abu Bilal hafizahullah taala. Nah barakallahu fikum seperti itu. Kita lanjutkan lagi matanya, enggak usah panjang lebar. Fa yurab bi'al karrajul. Rajulun ar-rajulu pastikan dia isim. Wa bitanwin karrajulin. Rajulin pasti apa? Isim bukan? Naam, tandanya tanwin. Nah, tanwin itu kan perlu definisi. Definisi itu sudah kita ulangi berkali-kali. Apa definisi secara bahasa? At-tasmit, kicauan. Tanwin secara bahasa apa? At-tasmitu, kicauan. Paham? Asif. Secara istilah apa? Takrir syaklah. Naam. Secara istilah nunun sakinatun zaidatun talhaqul isma lafdhan. Nun sukun tambahan yang mengikuti isim secara lafaz. Antum ketika mengucapkan secara lafaz Zaidun, ada nun sukun enggak itu? Secara lafaz? Ada kan? Wa tufariqu khattan, dan ditinggalkan, dibiarkan ketika apa? Ditulis. Zaidun. Perlu enggak antum ketika nulis Zaidun ada nun sukunnya? Enggak perlu, tinggalkan. Dengan cara apa? Bitakraris syaklah. Istighna'an anha bitakraris syaklah. Mencukupkan dari nun sukun tadi dengan mengulangi harokat. Paham ya? Nah, karena ada ungkapan yang lebih mudah dihafal juga. Tanwin itu apa? Ibaratun anid dhammatain awil fathatain awil kasratain. Itu juga definisi juga. Sebuah ungkapan tentang dua dhammah, dua fathah, dua kasrah. Ibaratun anil dhammatain awil fathatain awil kasratain. Paham maksudnya ya? Kalau tanwin kan double harokatnya. Paham? Tapi definisi yang ana sebutkan pertama tadi bagus sekali. Nun tambahan sukun yang ngikuti akhiran isim secara lafaz saja. Secara penulisan ditinggalkan karena mencukupkan dengan mengulangi apa tadi? Harokat. Paham ya? Dan ketika ditetapkan dengan penulisan dibuang nun sukun tersebut. Mafhum? Nah, ini pentingnya menghafal definisi itu apa fungsinya ketika antum memahami qadin nanti. Qadin itu kan marfu atau majrur itu. Ja'a qadin. Ra'aitu qadiyan, maratu bi qadin. Qadin itu ya sering jumpai kan fi'lun madin. Majrur atau marfu itu? Fi'lun madin. Marfu. Tapi kan kasrah itu Ustaz. Kasrah biarin. Kasrah biarin, jangan dikatakan semua kasrah itu marfu. Jangan dikatakan semua kasrah itu majrur. Di sini fi'lun madin, madin marfu atau majrur? Marfu. Karena aslinya madiyun. Aslinya apa? Madiyun. Nah, dhammah di atas ya itu berat. Dibuang dhammahnya. Madin. Terjadi apa? Litiqai sakinain. Bertemunya dua sukun. Ainal ahaq bil hadzf? Mana yang lebih berhak untuk dibuang? Harfus sahih atau harf illah? Harf illah berarti ya antara nun sukun dua-duanya, yang dibuang ya-nya. Madin. Nun sukun di akhiran isim itu disebutkan ketika diucapkan atau ketika ditulis? Nun sukun di akhir isim itu disebutkan ketika diucapkan atau ketika ditulis? Nun sukun yang ngikutin akhiran isim itu dia akan barakallahu fikum seolah-olah nampak ketika disebutkan, diucapkan atau ketika ditulis? Sebutkan. Nah, sekarang madin ditulis enggak? Enggak perlu nun sukun lagi, dibuang nunnya dengan mengulangi apa? Harokat madin. Itulah silsilah tragedi pembuangan apa? Pembuangan nun yang ada di madiyun tadi itu. Paham ya? Artinya itu kan madiyun aslinya kan? Nah, maksudnya madiyun, memang aslinya madiyun, qadiyun itu aslinya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ya nanti dicek sendiri biar tambah kuat. Nah, ngecek di mana cari sendiri. Yang jelas itu dibahas dalam ilmu sharaf enggak salah ya. Yang jelas madin itu dilihat dulu. Dilihat dulu apa namanya amilnya. Karena enggak setiap madin itu majrur itu ya. Fi'lun madin itu marfu di situ. Na'atu fi'il. Cuman tragedinya tadi itu. Paham definisi tanwin insyaallah ya?
Ka rajulin wa bil hadits anhu. Nah ini yang perlu diperhatikan karena di mutamimah bukan hadis anhu tapi al-isnadu ilaih. Paham ya? Al-isnad ilaih. Sama aja artinya. Paham ya? Nah, karena hadis anhu kan istilahnya mengisahkan, menceritakan tentangnya. Al-isnad ilaih kan menyandarkan padanya. Paham ya? Jadi ada tanda isim yang paling kuat ya ini. Anta alamatul ism al-isnad ilaih au al-hadis anhu. Kata darabtu seperti tak pada darabtu. Darabtu tak itu isim bukan? Domir bukan? Padahal enggak menerima al, enggak ada tanwin juga, enggak ada marfu' huruf jar. Kenapa kok dia dikatakan isim? Ini dalilnya. Al-hadis anhu atau al-isnad ilaih. Maksudnya antum sandarkan tak itu atau antum sandarkan darab itu pada tak itu loh. Paham belum? Di situ kan darabtu apa artinya aku telah memukul. Antum sandarkan darab pukulan itu kepada tak mutakalim tadi. Darabtu. Mafhum? Jadi tanda isim yang paling kuat ini isnad ilaih ini. Nah, bihais madza barakallahu fikum bihais annahu la yaqbal tanwin walal kasrah wala al. Dari sisi dia tidak menerima tanwin, tidak pula kasrah, tidak pula al. Al enggak ada. Enggak ada kan itu? Tiba-tiba tak gitu. Tak itu isim atau bukan isim? Isim apa? Isim dhamir. Tandanya apa? Al-isnadu ilaih atau al-haditsu anhu. Paham ya? Antum sandarkan kepada tak, antum sandarkan apa di situ? Antum sandarkan sifat darab pukulan. Darabtu, qataltu, aku telah membunuh. Sifat qatl pembunuhan ini disandarkan pada mutakallim tak itu. Itu namanya isnad ilaih namanya. Mafhum? Jadi tanda isim yang paling kuat ini isnad ilaih karena mengalahkan yang lainnya. Al enggak ada, tanwin juga enggak ada, kasrah juga enggak ada, huruf jar enggak ada. Paham insyaallah ya? Di dalam mutamimah lafadznya al-isnadu ilaih, di sini al-haditsu anhu, enggak usah bingung. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat bawah itu catatan kaki. Ay bil ikhbari anhu wa qaluhu bil hadits anhu huwa ma'na ta'bir ba'dihim bil isnad ilaih. Paham ya? Maksudnya adalah apa? Bil ikhbar anhu dengan mengkabarkan tentangnya. Mengkabarkan apa? Darabtu. Mengkabarkan bahwasanya pukulan itu muncul dari ku. Muncul dari mana? Dari ku. Paham ya? Dari mutakalim itu. Mengkabarkan enggak? Mengkabarkan itu maknanya al hadits anhu. Nah, mafhum insyaallah ya. Jadi al-ikhbar anhu, al-hadits anhu sama dengan al-isnad ilaih. Mafhum insyaallah ya. Wa qad abbara bihi al-musannif fi syudur. Nah, barakallahu fikum. Dan sungguh al-musannif, siapa musannif maksudnya? Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah taala memberikan ungkapan dengan isnad ilaih di dalam syudur dhahab. Ana sebutkan bahwasanya syudur dhahab itu saling melengkapi qatur nada. Jadi qatur nada mungkin al-haditsu anhu ternyata beliau mengungkapkan di syudur dhahab dengan ungkapan apa? Al-isnad ilaih. Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Qala Ubadah, ini termasuk salah satu pemberikan catatan kaki. Na'am barakallahu fikum. Wa asra ta'bir isnad ilaih 'ala ta'bir bi sihhatil hadits anhu. Nah, barakallahu fikum, panjang lebar sini. Kama huwa fil qatr li'annahu awdah. Nah, barakallahu fikum. Kenapa kok beliau lebih memilih ungkapan isnad ilaih daripada ungkapan apa? Al-hadits anhu di dalam syuhud dhahab itu? Nah, kalau di qatr kan beliau pakai apa? Al-hadits anhu. Tapi dalam syuhud dhahab menggunakan apa tadi? Al-isnadu ilaih li'annahu awdah, karena lebih nampak, lebih jelas, lebih gamblang. Li'anna ma'na sihhatil hadits anhu al-ikhbar anhu wa man al-ikhbar anhu an tunsab ilaihi na'am halatun min ahwalih wa fihi khafa. Artinya apa? Dikarenakan makna na'am barakallahu fikum penggunaan al-hadits anhu, dibenarkannya penyandaran atau menceritakan tentangnya, mengkabarkan tentangnya. Wa makna al-ikhbar anhu, makna ikhbar anhu maksudnya bagaimana sih? Maksudnya adalah na barakallahu fikum, kalau berarti engkau berarti antansiba ilaihi halatan min ahwalih. Engkau menisbahkan kepadanya satu keadaan daripada keadaan-keadaannya. Wa fihi khafa'un. Di situ seakan-akan ada apa? Ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang enggak nampak. Ini kalau dijelaskan seperti itu. Cuman panjang lebarnya, na barakallahu fikum, dua-duanya pun bisa. Yang penting bisa menjelaskan. Kalau hadis anhu berarti menceritakan tentangnya. Darabtu itu kan al-haditsu anhu karena kita menceritakan tentang ad-darab, pukulan itu. Pukulan itu kan disandarkan kepada mana? Kita mengkabarkan tentang pukulan tersebut sumbernya dari mutakallim. Darabtu. Kalau pakai isnad ilaih, darabtu berarti darab pukulan itu disandarkan kepada mutakallim. Paham maksudnya ya? Seperti itu aja, enggak usah panjang lebar. Itu yang boleh sebutkan seperti itu. Naam. Jadi kalau misalkan atau menjumpai al-hadits anhu, itu sama artinya dengan isnad ilaih.
Barakallahu fikum, seperti itu. Syarahnya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.